Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memperjelaskan tentang kelanjutan ke pertemuan kelima, yaitu membuat contoh kasus penafsiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Yang pertama itu harus membuat data penjualan suatu produk, yang dimana dalam tabel tersebut ada tahun, harga, sama jumlah. Lalu data pengumpulan produk di perusahaan tersebut sama. Jadi kita membuat tabel sebanyak 1, 2, 3, 4 kurang dari 8. Terus data seleksi silang penjumlahan dari tahun 2001 sampai 2008. Nah, terus harga mulai dari 10 juta sampai 3 juta, kemudian dari 9.500.000 sampai dengan 2.500.000. Jumlahnya mulai dari 200 sampai dengan 650, lalu 200 sampai dengan 800. Perusahaan. Nah, di sini kita mencari X, Y, lalu XY, terus X kuadrat, lalu Y kuadrat. Nah, kita mencari X dan Y itu dari data di atas. X-nya ada 10 juta, lalu Y-nya ada 200. Nah, lalu X-nya menjadi 2000, lalu X kuadrat menjadi 100.000 dan Y kuadrat 40.000. Nah, rumusnya adalah kita mencari rumusnya yaitu N sigma dikali Y dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Berdasarkan, kita langsung ke jawabannya ya. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 409.70.2.063 atau Ki. Nah, bisa Anda lihat. Lalu kita mencari perusahaannya, harga, jumlah sama yang kayak di atas itu tuh. Nah, kita sudah mencari X dan Y. Nah, ini rumusnya ada B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Nah, berdasarkan perhitungan di atas, maka dapat diketahui bahwa permintaannya adalah Y 54.999. Nah, belakangnya itu ada 456. Sesudah itu dikurangi 91,6 X. Nah, terus Q-nya 54 sama kayak yang Y di atas. Nah, dikurangi 91,6 Y. Nah, terus kita mencari data penggabungan analisis regresi dua perusahaan. Sama kita buat tabel dulu.
Dibuatin 5 kolom. Nah, ada kolom X, ada kolom Y, ada kolom XY, terus ada kolom X kuadrat dan Y kuadrat. Kita tulis dulu yang X-nya ada 10 juta, 9 juta, 8 juta, 7 juta, 6 juta, 5 juta, 4 juta, 3 juta, dan sampai ke 2 juta 500. Nah, kita mencari sigma X-nya adalah dari atas, dari 10 juta sampai 22,5 ulangi 10 juta sampai dengan 2 juta 500, totalnya ada 100 juta. Nah, kuantitinya adalah Y 200 sampai dengan 800, sigma Y-nya adalah 7.550. Dan untuk XY-nya ada sigma XY-nya totalnya 40 juta 400 kalau nggak salah itu. Nah, XY-nya bukan, X kuadrat dari 100 juta sampai dengan 6 juta 250, sigma X kuadrat yaitu ada 710 juta. Nah, di Y kuadrat, sigma Y kuadratnya ada 4.127.500. Nah, berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi pemerintahnya yaitu Y 3,4 juta 662.250. Nah, atau Q-nya sekian 3,466.255.654. Korelasi produk momen atau analisis korelasi produk momen rumusnya adalah N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y per N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, lalu N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y 2 kuadrat Y kuadrat, atau bisa disingkat juga R X Y sama dengan sigma dikali Y sigma X2 bukan sigma X kuadrat dan Y kuadrat. Diketahui dari perhitungan resesi yaitu sigma X ada 100 juta dan sigma Y ada 7.550, sigma XY senilai 40.400, sigma X kuadrat 710 juta, X Y kuadrat ada 4.712.500. Nah, rumusnya ada di sini. N sigma Y dikurangi sigma X sigma Y, lalu N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Kumpulan dari analisis produk momen hasilnya bisa kita lihat rumusnya ada di sini. R kuadrat, nah N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y, N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, N sigma Y kuadrat dan sigma Y kuadrat dalam kurung kuadrat. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kalau misalkan ada kekurangan mohon dimaafkan ya. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.